Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, sudah ada Honda Vario 110 yang generasi pertama ya, bukan yang injeksi. Di samping saya itu pertama kali Honda Vario itu keluar di Indonesia, baru setelahnya keluar yang versi injeksinya. Nah, kalau kita lihat di jalan itu udah jarang motor kayak gitu. Kalaupun ada, itu kondisinya yang masih bagus, mulus dan kinyis-kinyis kayak gitu tuh udah jarang banget. Nah, kebetulan saya pas lagi dapat, langsung aja saya pinjam sama yang punya dan kita bahas aja motornya. Seperti apa motornya, simak videonya sampai selesai. Honda Vario 110 tahun 2000. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Honda Vario itu Vario generasi pertama, yang mana dia itu diproduksi dan dijual sama Honda AHM itu untuk menandingi kompetitornya yang lebih dulu keluar, yaitu yang terkenal aja ya, yang populer di Indonesia itu Yamaha Mio. Kalau motor matic dulu sebenarnya pertama kali itu ada kalau nggak salah Kymco Jetmatic ya, itu di awal 2000-an. Memang itu kurang terkenal, yang populer itu adalah Yamaha Mio yang generasi pertama. Nah, Vario itu emang keluarnya telat di 2006, tapi punya fitur yang lebih lengkap, punya desain bodi yang lebih elegan tentunya, dan juga ya tambah cantik ya. Kalau dibandingkan Mio kan lebih ke arah sporty dan kecil, simpel. Itu Vario itu lebih panjang, sedikit lebih lebar juga, dan dia itu dulu dikenal sebagai motornya Agnes Monica, karena dulu iklannya pakai Agnes Monica. Motornya kalau nggak salah warnanya pink gitu juga, atau putih ya, saya nggak lupa. Kalau yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan itu Vario punya beberapa kelebihan dibandingkan Yamaha Mio. Oke, Vario itu sebenarnya keluar di 2006 dan dia durasinya sangat panjang sampai di 2014. Cuma di 2009 itu sempat keluar Vario dengan mesin yang sama, tapi bodinya dan fiturnya juga ada perbedaan. Itu namanya Vario Techno. Nah, kita langsung kita fokus ke itunya aja ya. Bahkan sampai Vario 125 injeksi keluar di 2011 2012-an, motor itu masih dijual juga. Jadi dulu di brosur, di press list itu masih ada. Sampai di 2014 discontinue, kemudian digantikan Vario 110 Fi. Saya udah pernah bahas motornya, cek aja di beberapa video saya sebelumnya, atau di search di YouTube Vario 110 Fi Alan Winanda pasti keluar. Nah, saya pernah punya motor itu 2 kali, dan dulu waktu masih barunya ya. Nah, itu kalau dibandingkan Mio, kelebihannya dia memang sama-sama karburator mesinnya, tapi dia pakai pendingin radiator atau cairan, dia pakai liquid. Sedangkan kalau dari segi desain, depannya itu dia lampunya double, lampunya 2, beda dengan Beat series yang lampunya cuma 1. Dia BTW dia keluar sebelum Beat ya. Beat pertama kali keluar itu kayaknya 2009-2010 yang masih karburator. Dia 2006 udah keluar, lampunya udah double 2. Kemudian itu lampu senjanya tentunya masih ada switch lampunya di situ, karena dulu belum wajib kalau siang pakai lampu. Kemudian lampu senya ada di depan, lampu senya ada di samping, di nempel di fendernya situ. Nah, oh ya, itu saya bilang dulu, velgnya itu orinya, cuma di repaint aja warna gold sama yang punya, dan ada penggantian disc brake-nya, diganti yang lebih besar biar lebih pakem pastinya. Kemudian itu motor masih benar-benar full original, warnanya emang aslinya pink. Dan dulu Mio sama Vario yang lama itu depannya itu memang nggak ada kompartemen buat nyimpen tempat minuman atau barang, tapi udah banyak kok di marketplace itu ada yang jual juga, kecuali yang Techno itu ada tempat buat nyimpennya di situ. Nah, kalau di atasnya sih itu standar. Cuma bedanya sama Mio itu dia ada level untuk indikator untuk panas mesinnya, karena dia pakai radiator. Jadi di situ ada lampunya nyala. Kalau nyala itu ya mungkin air radiatornya habis atau mesinnya terlalu panas, trouble. Tapi jarang banget itu terjadi di Honda. Emang mesinnya bandel banget kalau Honda Vario itu. Nah, tapi anehnya Vario setelahnya yang injeksi, dia udah nggak pakai pendingin radiator lagi, udah nggak pakai liquid, tapi pakai kipas, karena mesinnya disamakan dengan Beat. Nah, itu lampu senya itu indikatornya itu kepisah kanan kiri, beda sama Beat yang jadi satu.
terus semuanya masih analog sampai meter buat bahan bakarnya juga. Nah di situ ada lampu jauh dekatnya, semuanya masih analog ya, belum ada yang digital. Untuk motor di zamannya, panel-panelnya di situ juga lampu jauh, klakson, lampu sen, segala macamnya. Dan kuncinya dulu Mio itu belum ada yang pakai kunci yang bisa dikunci pakai magnet buat safety sistemnya, tapi Vario itu udah ada dibuka pakai magnetnya itu. Sama kayak generasinya Supra 125 yang generasi pertama keluar, kayaknya itu udah ada juga. Nah kuncinya masih biasa kayak gitu ya, belum ada remote dan lain-lainnya. Kemudian dibahas di bagian sampingnya, nah itu yang saya suka, dia itu elegan, lebih elegan kalau dibandingkan Mio. Tapi di sampingnya situ yang kelihatan jelas itu adalah ya tadi saya bilang itu ada air radiatornya, dan dia di situnya nah itu bukaan joknya itu emang agak beda. Biasanya kalau motor yang zaman dulu itu di belakang situ, di bawah lampu rem itu lubang kuncinya ada di tengah, jadi ada di situ. Nah buat buka joknya, nah kalau yang 110 yang injeksi kan buka joknya jadi satu sama kontak di situ. Kalau itu masih di samping tapi ada di tengah, nggak di paling belakang. Dan di situ tentunya kapasitas bagasinya itu untuk motor pada masanya dulu emang besar, jauh lebih besar daripada Mio. Dia bisa buat nyimpen jas hujan, dan itu masih ada space-nya lagi. Tentunya yang paling beda di situ ada tempat buat ngisi atau nambah air radiatornya. Dan lainnya standar ya, kapasitas tangkinya itu kalau nggak salah nggak sampai 4 liter sih, gede Mio. Tangki bahan bakarnya itu kalau nggak salah ya sekitar 3,7 dulu. Nah lainnya sih masih standar sampai lampu rem belakangnya. Sampingnya juga orinya yang nggak ori itu ya, shock breaker emang bocor karena usia udah rusak, dan ya sekaliannya jadi ganti produk aftermarket, dan dia bisa disetting jadi ada kliknya gitu, ada setelannya buat keras atau empuknya. Nah dulu waktu motor itu masih barunya, saya itu suka banget selain bagian belakangnya, lebih suka lagi lihat bagian selain bagian depannya yang lampunya double, saya lebih suka lagi lihat bagian belakangnya, karena lampunya itu seakan-akan selain dia desainnya itu kayak menyatu antara lampu rem sama lampu sennya, dia itu bentuknya itu mengikuti kontur garis bodinya. Jadi yang atas itu agak menonjol keluar ke belakang, yang bawahnya kayak ke dalam gitu. Jadi itu ya desain udah nggak motor nggak mobil, memang cenderung lebih selain sporty juga futuristik ya, ada kesan-kesan seperti itunya. Karena beberapa tahun ke depan biarpun Vario 110 yang FI udah keluar, bagian belakangnya itu motor pantatnya itu kalau dari kejauhan selain enak dilihat pasti udah tahu, oh itu motor Vario tua tuh, motor Vario tua tuh, artinya yang lama yang karburator. Nah itu, nah karena udah pengen nyoba motornya dan udah saya jelasin bagian itunya apa namanya, bagian bodinya dan segala macamnya, langsung aja kita coba motornya dipakai jalan biar nggak usah berlama-lama lagi. Oh ya BTW, kalau pink spionnya itu warnanya pink juga, dan itu spionnya masih originalnya. Yang suka pink pasti suka lihat itu motor. Nah sebelum saya bawa jalan motornya, kalau pengen dengerin suaranya, dia emang belum pakai kayak semacam smart motor generator ya, jadi suara cranking starternya itu masih kedengeran banget, tapi justru itu yang menjadi ciri khasnya Honda Vario generasi pertama. Tuh dengerin ya. Nah, jadi kalau ada motor di starter kayak gitu, orang itu udah tahu kalau itu pasti suaranya motor Vario, tapi mesinnya sendiri halus suaranya. Nah, sore emang idle up-nya agak ketinggian, nanti biar disetting lagi. Oke, kita bawa jalan aja motornya. Saya bawa jalan motornya, rasa berkendara kayak gimana, yang pasti pertama kali dirasakan itu oke. Coba saya di atasnya ya, jadi dia itu ground clearance-nya lebih tinggi daripada Yamaha Mio, jadi lebih rendah Mio kalau dalam hal ground clearance. Tuh saya turunin dulu motornya, nah tuh bawahnya itu lebih tinggi dari Mio itu lebih rendah. Tapi anehnya Vario yang lama
yang masih karburator itu posisi pahanya lebih enak daripada Vario 110 yang injeksi atau Beat yang baru-baru. Karena posisinya kalau buat tinggi saya yang 170 cm itu kalau yang pakai Beat atau Vario yang baru-baru yang 110 cc ya, bukan yang 125 ke atas, itu banyak kan naik ke atas gitu. Jadi kadang kalau agak jauh atau agak lama di jalan bisa lebih cepat pegel, kalau itu bisa nyantai gitu loh. Nah, jadi posisi paha itu bisa benar-benar siku agak rata gitu, enak rasanya. Dan hampir sama kayak Mio. Mio itu walaupun yang seriesnya yang paling baru itunya itu lebih apa namanya, lebih ke bawah rasanya. Kakinya itu enggak ke atas banget. Tapi kalau Mio kan ground clearance-nya rendah. Nah, itu lebih tinggi sedikit daripada Yamaha Mio. Sedangkan untuk bandingan suspensinya jauh empuk Honda Vario daripada Mio series. Sama Beat aja lebih empuk dan lebih nyaman Beat kalau dibandingkan sama Mio. Mio itu apalagi suspensi depannya itu rasanya itu kalau di jalan bumpy itu rasanya getar banget, nggak enak banget. Apalagi kalau yang belakang di jalan yang agak rusak itu pasti bunyi dak dak gitu. Sedangkan Vario yang lama aja itu rasanya masih nyaman, masih empuk banget tuh. Nah, depannya itu masih empuk banget. Even dulu Vario saya yang kedua, yang pertama tuh warnanya merah, hitam, stripingnya situ stikernya merah. Yang kedua hitam juga tapi warna stikernya itu biru. Yang biru itu suspensi depannya itu agak sempat ada yang bocor olinya. Itu aja masih kerasa empuk. Coba kalau olinya nggak bocor, waduh, jangan-jangan banyak yang bocor ya. Jangan aja gitu. Nah, apa namanya? Kalau dalam hal kenyamanan, elegan itu emang lebih dapat Varionya. Cuman kalau dibuat nekuk, nah itu enak Mio karena pertama dia lebih kecil, lebih ringan. Kemudian karena suspensinya setnya lebih sebenarnya nggak keras-keras banget sih ya, agak stiff atau kaku. Dia itu bisa lebih lincah kalau dibandingkan motor-motor maticnya Honda. Nah, sedangkan kalau tenaga mesinnya sendiri dia 110 cc SOHC, pendingin radiator itu 8,9 PS tenaganya, itu powernya. Torsinya itu 8,7 Nm ya, beda-beda tipis lah sama Mio lama. Tapi anehnya kalau dipakai boncengan di jalan nanjak itu saya saya sudah nyoba sendiri dan pernah punya Mio yang karburator juga. Nggak tahu kenapa anehnya lebih bertenaga yang Vario daripada yang Mio kalau dipakai nanjak boncengan, apalagi kalau yang pakai gemuk-gemuk itu lebih tenaganya itu lebih ada. Dan suaranya mesin dan getarannya itu lebih halus dan lebih senyap Vario dibandingkan dengan Mio, apalagi knalpotnya itu suaranya halus banget dibandingkan sama suara knalpotnya Yamaha Mio kan menderu gitu ya. Kalau yang suka motor dengan suara yang kayak Mio ya silakan gitu kan. Cuma saya sih lebih suka yang kayak gitu, halus, baik mesinnya, knalpotnya, kemudian getarannya kalau kita pakai di kaki situ, di tangan, apalagi kalau suspensinya, getaran mesinnya itu benar-benar halus banget. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan, bukan salah satu ya, beberapa diantaranya itu tadi kelebihannya Vario series atau motor-motor maticnya Honda dibandingkan dengan Yamaha Mio series. Dan fiturnya itu dia dulu tadi saya lupa bilang, Mio itu belum punya parking brake lock atau rem parkir, dia udah punya di situ. Sampai yang Tekno juga udah ada. Nah, kemudian kalau ada kill switch buat mesinnya di standar sampingnya di situ. Jadi kalau di standar samping mesinnya off. Kalau Mio kan di standar samping dulu mesinnya masih nyala sampai Mio GT yang terakhir keluar 2014 itu masih nyala. Setahu saya Mio itu pakai kill switch yang di standarnya itu setelah Mio yang cc-nya 125, Mio Z, Mio M3 di 2000 sejak 2015-an. Sedangkan dia 2007 sudah ada fitur itu. Nah, itu kelebihannya dia, itu kenapa dia laris banget, bodinya elegan. Dan jangan salah, Vario itu biarpun yang tua, yang model lama, apalagi kalau kondisinya masih sangat original dan bagus kayak gitu, harganya di pasaran aja itu masih bertahan dan masih ada beberapa orang yang bisa nawarnya itu agak mahal, ada yang beli juga tuh kan, aneh kan. Nah, itu kelebihannya Honda itu di situ, sangat menguasai market dan pasar yang ada di khususnya di Indonesia ya, yang lagi kita bahas itu. Nah,
Kemudian kalau tenaganya ya so-so lah ya, kalau kenceng-kencengnya sih sebenarnya tarikan bawahnya lebih dapat Honda, tapi begitu sorry agak bersin, maklum mungkin ada bulu kucing lagi lewat lagi ya, sorry ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sebenarnya kalau di putaran bawahnya itu dia itu udah dapat, jadi torsinya udah mulai kerasa. Di putaran tengah sampai ke atas itu apa namanya, masih enak juga larinya. Cuman kalau Mio itu di bawahnya itu kadang agak ada jeda, baru di tengah sampai ke atasnya kan baru kerasa. Tapi kalau ditanya, tapi kan Mio bensinnya boros juga, boros karena karbu. Jangan salah, dikira itu hemat, enggak, boros juga sama. Tapi memang ya enggak hemat banget sih ya, biarpun dia brandnya Honda, itu artinya konsumsi bahan bakarnya 11-12 sama Mio yang masih karburator. Begitupun juga Vario yang Tekno. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang rasa berkendaranya. Apalagi kalau lagi di jalan gitu ya, pakai Vario warna pink kayak gitu, kondisinya masih bagus, itu banyak dilihat orang di jalan. Mungkin yang lebih pantasnya cewek ya kalau yang pakai itu, tapi cowok juga nggak apa-apa sih. Itu keren ya motornya, asik gitu dari tadi dilihat. Saya suka tuh, suspensinya empuk, nyaman, posisi ridingnya enak, dan bensinnya juga ya nggak boros-boros banget sih. Mungkin sedikit lebih boros ya Mio daripada Honda Vario. Nah, saya udah coba motornya, udah jelasin secara jelas juga dan lengkap bagaimana itu Honda Vario. Pengalaman saya dulu pakai motor itu, kayaknya saya waktu itu beli tahun 2010-an deh. Kemudian yang kedua saya belinya tahun 2000, lupa. Itu sebenarnya pengen lagi sih itu motor Vario karburator gitu ya. Apalagi kalau, tapi cari kondisinya itu ya harus yang pintar-pintar banget, harus yang harus yang teliti banget, karena mengingat biasanya orang pakai motor lama itu udah dianggap pakai motor tua, jarang diservis lah, maintenance-nya nggak diperhatikan banget atau bagaimana. Nah, itu jangan sampai. Jadi benar-benar harus cari track recordnya yang pemiliknya itu merawat motornya dengan baik dan benar. Apalagi kalau penggantian spare part itu banyak yang KW-nya, tahu sendirilah, Honda, Yamaha gitu kan, kecuali Suzuki. Nah, itu jarang banget kalau yang KW. Dan kalau pengen motor matic dengan budget yang di bawah motor Vario injeksi atau di bawah bleed injeksi, tapi di atas Mio yang dalam kondisi benar-benar sama-sama bagusnya ya, mungkin bisa juga sama dengan Mio yang lama yang masih karburator, karena harganya kadang ada yang kegoreng juga gitu loh. Mio lama kalau kondisinya masih min condition kayak gitu ya, itu kalau pengen yang sporty, lekak-lekuknya enak, kemudian larinya kencang juga, motornya itu gesit, dipakai di dalam kota ngebelah kemacetan, itu mungkin lebih pas, lebih cocok, lebih bisa diandalkan dalam hal itu tadi. Tapi kalau Vario itu dia lebih ke arah dilihat tuh enak, elegan, sama-sama enaknya, cuman Mio Sporty itu lebih elegan, lebih kalem ya kan. Kemudian tuh cantiknya, apalagi warnanya pink tuh, lihat tuh lampu depannya double, itu lebih enak dilihat, kemudian lebih nyaman dipakai, baik dalam hal suspensinya, jadi di badan itu juga bisa lebih membuat kita nyaman atau memanjakan kita. Dalam hal getaran mesinnya, suara mesinnya, sampai di badan itu rasanya lebih anteng pakai Honda Vario daripada pakai Mio yang suspensinya agak begajulan kayak gitu, kalau pendapat saya. Nah, secara overall sih dulu 2 kali saya pakai motor itu sih puas banget ya, biarpun habis itu dijual ya pengen ada mainan yang baru lagi gitu. Oke, mungkin sekian video dari saya tentang Yamaha lagi, tentang Honda Vario 110 karburator tahun 2007 dan generasi pertama, dan yang masih nyimpen itu motor, masih pakai atau pernah pakai motor itu, motor yang sama ya, itu bisa share pengalamannya di kolom komentar di bawah, kita belajar sama-sama. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda,
klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.